Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya akan membahas kekurangan dokter di Indonesia, baik dokter umum maupun dokter spesialis, dan solusinya. Berita tentang kekurangan tenaga dokter ini disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit di halaman Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Jalan Lejen Suparman, Jakarta. Presiden Jokowi kaget Indonesia kekurangan dokter spesialis sebanyak 29.000 dan dokter umum sebanyak 147.000. Berita ini diupload oleh Dewandra Abi Prasetyo di Detik Health pada tanggal 5 Mei 2024 jam 12.04, dan saya unduh pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 jam 9.10. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut berdasarkan data dari Menkes, bahwa Menkes telah menyampaikan Indonesia kekurangan tenaga dokter umum sebanyak 124.000 dan dokter spesialis sebanyak 29.000. Angka yang sangat fantastis. Pertanyaan saya, kenapa sampai jadi begini? Terus analisis tenaga kerja di Kementerian Kesehatan itu nggak tega sebenarnya saya bilang ngapain. Berapa tahun sekali diadakan analisis tenaga kerja? Kalau diadakan analisis tenaga kerja setiap tahun, maka dalam setiap tahun akan ketahuan. Misalnya tahun ini rumah sakit di seluruh Indonesia yang negeri maupun swasta berapa membutuhkan dokter, atau dokter yang tersedia tahun ini berapa, tahun depan akan pensiun berapa, meninggal berapa, dan seterusnya. Terus untuk menutupi mereka yang pensiun dan kemungkinan ada tambahan kebutuhan dokter,
itu berapa. Nah, sehingga dengan demikian mudah solusinya. Dilihat di fakultas-fakultas kedokteran atau universitas-universitas yang memiliki fakultas kedokteran, dalam setahun itu mampu memproduksi berapa dokter umum dan berapa dokter spesialis. Kalau nggak mampu ya ditambah jumlah fakultas kedokteran di universitas-universitas yang belum memiliki fakultas kedokteran, perlu ditambah. Nah, sehingga mampu memenuhi jumlah dokter yang dibutuhkan. Tapi ini sebenarnya juga aneh, karena waktu saya masih dinas, ketika saya penelitian di Medan misalnya, meskipun saya bukan peneliti tentang kesehatan atau masalah kedokteran ini, bukan, saya penelitian bidang lain. Tapi secara nggak sengaja ketika saya ketemu dengan teman saya yang dinas di rumah sakit, mereka cerita bahwa fakultas kedokteran di Medan ini banyak diisi mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia. Dan ketika saya penelitian di Jakarta, kemudian asisten peneliti saya ketika menyebarkan angket di Universitas Indonesia ini, dia cerita bahwa ada beberapa angket yang dia batalkan karena penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa Indonesia, tapi ada ternyata beberapa mahasiswa Malaysia. Nah ini kan aneh, kita kekurangan dokter, tapi fakultas kita diisi mahasiswa dari Malaysia. Nah, ini yang dicari apa? Ini saya kira sekaligus ini kritik juga kepada lembaga pendidikan milik negara. Komersialisasi pendidikan ini akibatnya seperti itu. Kita sendiri butuh tenaga kedokteran sampai kurang dengan angka yang fantastis. Ternyata fakultas kedokteran dibisniskan pada siapa yang mampu bayar. Nah, ini jadi ini saya kritik analisis tenaga kerja di Kementerian Kesehatan, sehingga harusnya bisa diketahui kebutuhan tenaga. Kalau analisis itu dilakukan setiap tahun, akan diketahui kebutuhan tenaga dokter untuk menggantikan yang pensiun atau yang meninggal jumlahnya sekian, atau perlu tambahan karena kebutuhan masyarakat juga semakin tambah, kebutuhan dokter sekian. Nah, sehingga diketahui butuh tenaga dokter sekian, itu sumbernya dari mana? Dari fakultas-fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Kemampuan produksinya berapa? Kalau nggak mampu ditingkatkan, kan gitu. Nah, kemudian
pertanyaan saya selanjutnya, nah, terus mengatasi angka yang fantastis ini, apa solusinya? Itu bagaimana solusinya? Nah, Presiden Jokowi menyampaikan akan diadakan upaya terobosan. Sementara ini yang disampaikan Presiden Jokowi, terobosan melalui pendidikan. Artinya ditingkatkan kapasitas fakultas kedokteran, dimudahkan mahasiswa yang berminat mengambil jurusan kedokteran. Nah, kalau itu yang dilakukan, itu bagus. Tapi ada kekhawatiran saya, kalau terobosan itu melalui jalur pendidikan, sementara kebutuhannya sangat fantastis. Nah, jarak berapa tahun ini kebutuhan yang banyak ini dapat ditutup? Kalau nggak ditutup, jangan-jangan apa yang disampaikan HRS di YouTube, ada naturalisasi tenaga dokter. Habib Rizik memberikan perbandingan, kalau pemain sepak bola boleh pakai naturalisasi, tapi janganlah kalau tenaga dokter yang jumlahnya, kebutuhannya masih sangat fantastis ini kemudian dilakukan juga naturalisasi. Ini harus melalui lembaga pendidikan. Nah, ini akan saya sampaikan pengalaman saya, karena kalau dalam pewayangan itu dikatakan tokoh yang sudah berumur itu mengatakan sudah kenyang makan gempalanin jagat. Jadi sudah kenyang memakan cuilannya jagat itu. Nah, kalau gempalan itu malah lebih gede lagi dari cuilan. Kalau cuilan itu kecil. Jadi pecahan jagat yang besar ini sudah saya makan. Ya meskipun saya bukan tokoh, bukan orang pinter, tapi saya punya usia yang sudah, dalam istilah pewayangan sudah dikatakan sudah kenyang makan gempalannya jagat. Nah, ini akan saya sampaikan bahwa pada zaman Orde Lama itu kita kekurangan tenaga guru. Terus apa yang diambil, kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno? Sampai ada guru, sekolah guru SGB, sekolah guru B. Nah, setingkat SMP. Karena untuk sekedar, bukan untuk sekedar ya, untuk memenuhi kekurangan tenaga guru. Dan saya di SD ini kebetulan diajar guru tamatan SGB ini kelas 1, kelas 5, kelas 6. Ternyata beliau ini guru yang cukup pintar di SD saya itu. Ya meskipun rata-rata guru yang pernah mengalami zaman Jepang, nah itu galaknya minta ampun. Itu jangankan waktu itu guru ya, orang tua juga rata-rata juga galak. Itu aja kelemahan beliau. Dan ini menjadi guru favorit saya dan saya ingat sampai sekarang. Pesan-pesan beliau pada saya itu juga saya ingat sampai sekarang. Jadi Presiden Soekarno dalam
mengatasi kekurangan tenaga guru itu sampai mendirikan sekolah guru B. Selain itu kemudian yang namanya SPG itu ada ikatan dinas. Jadi untuk menarik siswa-siswa supaya memilih sekolah pendidikan guru itu ada ikatan dinasnya. Dan PGA, pendidikan guru agama, itu juga ada ikatan dinasnya. Nah, sampai akhirnya Orde Baru berakhir digantikan oleh Orde Lama berakhir digantikan oleh Orde Baru. Presiden Soeharto masih melanjutkan ini. Tapi tidak ada SGB lagi. SGB itu juga pada zaman Orde Lama, kemudian juga dihapus, diganti dengan SGA. Nah, pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto juga mengambil kebijakan ada SPGC. Nah, SGB memang sudah dihapus pada zaman Orde Lama, tapi kekurangan guru masih berlanjut sampai era Orde Baru. Kebijakan yang diambil yaitu ada SPGC. Jadi tidak tingkat SMP lagi, tapi tingkat SMA, cuma masa pendidikannya tidak selama 3 tahun. Jadi diperpendek sehingga disebut SPGC. Dan ikatan dinas juga masih diteruskan meskipun kemudian dihapus. Nah, jadi kebijakan ikatan dinas ini saya kira akan membuat calon-calon mahasiswa tertarik untuk masuk fakultas kedokteran. Dan sebenarnya kalau bicara masalah pendidikan, apalagi ini juga kebutuhannya berkaitan dengan masalah kesehatan. Pendidikan dan kesehatan ini ada pasalnya dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini harus ditangani secara serius. Jangan naturalisasi. Kalau naturalisasi ini yang harus kita sadari lagi bahwa pendidikan itu adalah investasi. Jadi nggak ada ruginya. Kalau negara menggratiskan pendidikan, itu nggak ada ruginya karena itu investasi. Jerman Barat itu menggratiskan pendidikannya, padahal negara kapitalis. Karena ini investasi, nggak rugi. Nah, bagi kita, kembali lagi kalau tadi naturalisasi tenaga dokter, ini akan berpengaruh pada risiko GDP akan lebih besar daripada GNP. Jadi GDP lebih besar dari GNP. Karena apa?
tenaga naturalisasi ini dia tenaga asing. Dia akan membawa gajinya ya pulang ke negerinya. Nah, ini besar tenaga dokter ini. Sementara kita hanya mampu ekspor tenaga asisten rumah tangga yang gajinya kecil. Jadi nggak imbang ini. Gaji dari luar yang masuk ke Indonesia di bawah tenaga kerja. Bahkan ini dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja uneducated, sementara dokter dan dokter spesialis ini tenaga ahli. Jadi nggak imbang ini. Nah, GDP bahkan akan menjadi jauh lebih besar dari GNP. Tentu ini sesuatu yang tidak kita harapkan kalau memang kita menginginkan di masa depan, yaitu Indonesia Emas. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.